Ya, kita nggak usah muluk-muluk Pak, 8 ton saja kalau untuk mencapai swasembada lebih Pak. Nah, tadi yang kita tumpahkan 500, yang turun sekian. Tadi penuh ini Pak yang ditumpahkan, yang turun sekian. Sisanya disimpan di dalam tanah. Warna air yang kita tumpahkan bening, sekarang berubah jadi coklat. Ini ada kandungan nutrisi untuk tanaman. Nah, nutrisinya untuk tanaman sedikit dikompos betul, tapi pengaruhnya yang besar. Itu Pak. Ya, ini nanti bercerita tentang organik, manfaatnya ini untuk kesuburan tanah. Kalau untuk tanaman baru ke pupuk cair Pak nanti. Ya. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah aerasi Pak, sirkulasi udara. Sirkulasi udara. Ini kita harus kasih tiup dengan balon, Pak, indikator. Ini juga sama bolong-bolong, kita kasih tekanan dengan balon. Nanti indikatornya keluar gelembung, Pak. Ya. Nah, di sini kita menggunakan balon ungu dengan balon merah, jangan menggunakan balon hijau, Pak. Karena udah diperingatin meletus balon hijau, Pak. Nah, cukup Pak. Ya, ini tanah sawah saja. Nah, cukup Pak. Nah, kita lihat ini tidak ada gelembung. Ya, kita lihat yang menggunakan kompos, Pak. Ya, kita lihat yang menggunakan kompos. Langsung mengeluarkan gelembung. Iya. Jadi ini yang dengan oksigennya, sirkulasi udaranya lancar di dalam tanah, cacing akan bertambah banyak. Bakteri akan hidup. Bah, jadi banyak cacing, banyak makanan. Ya, seperti itu, Pak. Ini yang disebut tanah kita lagi sakit, tidak ada gelembung, Pak. Lagi asma. Kalau seperti ini kita berbicara ketahanan pangan, gak akan mungkin bisa dicapai. Ya. Ini, Pak. Kalau ini tanah seperti ini kita ngomong, kita harus waspada sampai kapanpun. Nah, sampai monyet udah lebaran 3 kali nggak akan kecapai. Ya. Tapi kalau seperti ini tanah kita, pupuk apapun walaupun buatan kita sendiri akan bagus. Mari kita menyehatkan tanah. Tapi ingat Pak, kita berorganik siap-siap disebut orang gila. Berorganik siap-siap disebut orang gila. Kenapa? Kami sudah pengalaman disebut orang gila. Orang nanam banyak, kita nanam satu. Oh, orang gila Pak, saat banyak aja habis sama keong, apalagi satu. Gila Bapak ini, orang mupuk pakai pupuk buatan toko ini, cari buah-buahan yang huruf terakhirnya K untuk bikin pupuk. Apa Pak yang huruf terakhirnya K? Pisang busuk, pepaya busuk. Disebut gila Pak, dari Sabang sampai Merauke saya pergi disebut gila. Jadinya saya punya nyanyian, kita orang gila kita, kalau tidak gila bukan orang kita. Akhirnya nyamperin satu, ikut nyanyi orang gila tadi, 2, datang 2, ikut nyanyi gila tadi, sampai alhamdulillah dari Kemenhan ya Pak, datang juga karena iya, ya itu Pak. Karena gila ini gerakan inisiatif lestarikan alam. Bukan gila yang tidak pakai baju, Pak ya. Nah, ini bukti nyata, Pak. Ya, kalau tanah kita sudah sehat, gembur, subur, pupuk apapun, produksi mau berapa, hayu. Itu, Pak. Ya, tanaman yang minta kontrak bukan kita. Ya, kalau hanya untuk mendapatkan 8 ton itu saya rasa bukan
sesuatu pekerjaan yang harus menurunkan, kalau orang bilang kapeleri tank baja. Ini kalau untuk mendapatkan 8 ton, kita fokus saja di anakan padi, nanam 1 jadi 40, 8 ton di tangan. 1 hektar 8 ton. Boleh, Pak? Setelah tanah menjadi organik, meningkat, apalagi kalau dengan ditambah pupuk lagi. Itu, Pak. Ditambah pupuk urea, Pak. Itu yang disebut dengan semi organik. Ini boleh. Seperti yang di Deptan menyebutnya segan, SRI semi organik, itu pilihan. Kalau tujuannya memperbaiki tanah juga tanaman dengan dikasih tanahnya dikasih kompos, tanamannya dikasih urea, itu pilihan, silahkan. Nggak akan ditangkap Satpol PP, saya bilang ke petani. Boleh, Pak, itu segan. Itu bagus. Ini yang lepas kontrol di kita, Pak. Petani kalau berani nabur kompos dan kasih urea, ureanya akan berkurang sebenarnya. Produksinya akan naik, cuman harga berasnya tidak seperti harga beras organik, Pak. Karena di pasaran tidak ada namanya beras semi organik, organik atau anorganik. Itu boleh, Pak, pilihan. Banyak kalau semi, untuk mendapatkan 8 ton itu terendah lah, Pak. 8 ton itu terendah kalau dengan semi. Ya, kita dengan organik full saja, kita sudah menguasai ininya, di lapangannya, sehingga ini yang penting, Pak. Kasih kompos. Tadi ada yang nanya, Pak, gimana kalau lahan gambut? Nah, saya dengar lahan gambut itu adalah lahan yang kelebihan kompos, Pak. Lahan yang kelebihan kompos, ibarat Bapak isi kompos di karung, tanam padi, nggak akan tumbuh. Karena nggak ada media tanahnya. Kemudian lahan gambut itu adalah lahan yang ratusan tahun direndam air, busuk. Begitu busuk, di dalamnya yang bekerja adalah bakteri anaerob disebutnya, asam. Makanya solusinya adalah kasih dekomposer dalam bentuk mol tadi, Pak. Kemudian kasih sedikit media tanah untuk mengikat akar, produksi bisa naik. Ya, tanah. Kalau tanahnya di sekitar situ gambut juga gimana? Nah ini, Pak. Jadi nanti beli kita ini kalau nggak pakai tanah, kita akali dengan parit, Pak. Kan biasa yang atas sudah seperti tanah, Pak. Kita keringkan, Pak. Kita genjot dengan pupuk cair atau mol. Yang buatan sendiri yang berfungsi sebagai dekomposer juga nutrisi untuk tanaman. Nah, yang sering kita anjurkan mol dari keong, itu, mol dari nasi. Ya, jadi kalau lahan gambut yang turun adalah praktisi, selesai, Pak. Tapi kalau yang turun adalah ahli meja, nggak tahu, Pak. Itu. Ahli isap keren, Pak, kebakaran. Itu. Ya. Baik. Jadi ini semua globalnya bukan hanya untuk padi, Pak. Bapak mau nanam tomat, cabai, timun dan segala macam, perlakukan komposnya seperti ini. Harus dikasih. Justru kalau tanam cabai, tomat nggak dikasih kompos, yang keluar adalah ada yang disebut domi milju, karat daun. Kemudian yang disebut dengan layu fusarium atau layu bakteri. Pagi seger, siang layu, sore seger, 3 hari kemudian 1 hektar habis, Pak. Kalau penyakit tidak ada pilihan lain kecuali tanah. Beda dengan hama. Itu, Pak. Harus dari tanah dulu. Untuk dosisnya kompos ini saka, Pak. Dosis kompos itu berapa ton per hektar sakaratnya. Lebih banyak, lebih bagus, Pak. Anjuran kita 1 meter persegi 1 kilo. Kalau berbicara 10.000 meter persegi 10 ton, Pak. Orang Jepang kenapa bagus? Dia menggunakan 4 kilo per meter persegi. Kalau kali 10.000 meter persegi 40 ton. Makanya dia ketawa ngelihat kita hanya 7 ton, Pak. Jepang kan bahan baku kurang, di kita yang melimpah ruah hanya 7 ton, ketawa mereka. Itu. Mungkin ada pertanyaan lagi, Pak? Ya. Apakah hanya di sekitar lubang yang akan kita tanami saja? Kalau kita
lebih bagusnya ditebar semua. Karena kalau bapak tanaman buah ditaruh di situ, akar itu manja. Udah ada di situ nggak akan berkembang. Tapi kalau semakin lebar, akar itu akan mencari terus sehingga pertumbuhannya semakin bagus. Ya kecuali yang dicor, yang ditabu lampot itu beda Pak. Kalau yang di lapangan atau di lahan tabur saja. Atau di lahan nggak mau bikin kompos, rumput-rumputnya masukin ke situ, kasih semprot pupuk organik cair yang bersifat sebagai dekomposer, nanti akan hancur sendiri di situ. Ini boleh Pak. Ya. Karena kalau tanah yang kita Nah, untuk di pot atau polybag, jadi setelah masuk tanah dengan kompos, usahakan dikasih lagi per 3 bulan atau 2 bulan sekali kasih 2-3 genggam komposnya Pak. Aduk-aduk, kemudian pupuk cairnya kasih boleh 5 hari sekali, 7 hari sekali atau 10 hari sekali. Ya. Jadi untuk medianya itu akan ini Pak, akan terus habis nanti komposnya, begitu dalam waktu 2 bulan atau 3 bulan kasih lagi 2-3 genggam atau 1 kilo. Itu pertumbuhannya akan tetap buah itu. Ya. Seperti itu Pak. Mungkin ada lagi Pak? Kalau tidak ada kira-kira sudah ini Pak? Ya, jadi ini yang disebut tanah kita sakit, makanya belajarlah tanah kita sakit. Ini kondisinya Pak. Tidak bisa keluar udara, mustahil cacing bisa hidup. Kalau cacing nggak bisa hidup, padat yang terjadi. Udara tidak bisa masuk. Ini ekologi tanah, Pak. Gerbang menuju organik. Kenapa disebut ekologi? Nah, ekologi tanah atau rumah tangga tanah. Ibarat kita rumah yang bagus tentu yang memiliki ruang-ruang, Pak. Kalau rumah hanya 1 kamar kan gudang disebutnya. Ya. Rumah yang bagus selain memiliki ruang, ada makanan. Penghuni rumah akan betah di dalam rumah. Rumahnya bagus, ruangnya bagus, makanan banyak, tapi jangan kasih jendela. Pengap keluar. Sehingga ruangannya bagus, makanan ada, jendelanya pun ada, enak di rumah. Ya, cacing pun akan betah, akar tanaman semakin bagus.